Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan ya. Judulnya apa yang terjadi pada orang yang telah meninggalkan kamu, atau orang yang selingkuh, atau orang yang pernah menyakiti kamu ya. Tetapi ini fokus pada orang yang twin flame ya. Entah, artinya gini, yang betul-betul membuat hati kamu terluka, sangat-sangat terluka ya. Bisa kamu fokuskan ya pada orang yang kamu ingin fokuskan ya, dan kamu juga bisa membayangkan ya, sambil nanti saya kocok kartu sambil kamu membayangkan orang itu ya. Dan ini energinya bisa vice versa ya, terbolak-terbalik ya, ataupun juga bisa lebih cepat ataupun dalam lama ya, sedang berjalan gitu ya. Jadi tidak bisa kamu bilang 100% benar ya, karena ini energi general. Kalau kamu memang mau personal reading, coaching ya, bisa pribadi ya, bisa hubungi saya di deskripsi. Saya sudah sematkan link WA saya. Tinggal kamu bisa menghubungi saya di link tersebut ya. Nanti kita intern secara pribadi ya, tetapi itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja ya. Orang yang telah meninggalkan kamu, apa yang terjadi? Apakah dia ingin balik atau bagaimana ya? Kita lihat energi dia. Fokus pada kartu ya, sambil saya kocok kartunya. Apa yang terjadi? Dan ini tidak dibatasi ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun kamu mendapatkan channel ini, berarti ini ada petunjuk yang ingin disampaikan universe ya, dan mungkin bisa menjadi pedoman buat kamu ya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga kamu harus bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, yang buruknya bisa kamu pakai untuk berjaga-jaga di hari mendatang, mencari solusi, dan bisa juga kamu memakai saran-saran dari saya ya, pesan dari universe, untuk bisa mengintrospeksi diri agar pribadi kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari mendatang ya. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya, kamu, dan yang akan datang terhadap hubungan kalian ya, yang digantung ataupun masih sementara bersama tetapi tidak punya koneksi, atau bagaimana, kita lihat ya. Pokoknya ini orang yang sudah meninggalkan kamu ya, dalam artian meninggalkan ini bukan meninggalkan pergi aja, dia sudah bersama tapi hatinya nggak nyaman dengan kamu gitu ya. Pokoknya kamu fokuskan aja orangnya siapa. Apakah dia mempunyai orang ketiga ataukah tidak? Oke, kita lihat dulu kartu-kartu yang terbuka. Hari ini pasangan kamu ya, saya lihat dia stres ya, terutama keuangan. Orang yang kamu fokuskan ini ya, twin flame, ataupun karena ada beberapa dari kamu ini twin flame ya, malah dia menikah dengan yang lain, bukan dengan kamu ya, tetapi memang jiwanya sama seperti kamu ya, satu jiwa ya. Jadi kamu tahu bahwa ada beberapa dari kalian tahu bahwa pasangan kamu ini sudah stres, agak sedikit stres ya, soal keuangan, terutama angsuran-angsuran yang harus dibayar tiap bulan ya. Dia lagi pusing aja, makanya dia kenapa meninggalkan kamu ya, atau uring-uringan di rumah ya, karena dia stres aja dengan kehidupan dia ya. Makanya dia meninggalkan kamu karena yaitu soal keuangan ya, saya lihatnya seperti gitu. Dan kalau kamu ditinggalkan dan
ibaratkan tinggal nikah ya, ada beberapa saya lihat di sini ditinggal nikah ya, karena masalah uang aja. Dia mau mencari kestabilan hidup ya, saya lihatnya gitu. Dia mau menjadi pribadi yang mandiri, tetapi saya lihat di sini dia mengorbankan cintanya ya, terutama nama baik dan kestabilan. Saya lihat di sini ya mungkin tekanan juga karena kamu terlalu menekan dia ya. Dia kalau dilihat dia cinta sebenarnya sama kamu, sangat-sangat menyayangi, sangat-sangat mencintai. Cuman tuntutan kamu terlalu tinggi, terlalu besar, dia tidak sanggup ya. Pilihan-pilihan yang harus memilih ya, kadang-kadang kamu ngancam-ngancam ya, saya lihatnya seperti gitu. Harus begini, kamu harus begini dong, harus ini dong, harus gitu, terlalu banyak mengatur, intervensi kehidupan dia sehingga dia pusing ya mau mengambil tindakan bagaimana. Jadi dia pergi ya, malah dia pergi ke triparti, ada hubungan triparti ya, saya lihatnya di sini, karena ya dia mau mencari orang yang bisa mengerti dia ya, saya lihatnya gitu. Tetapi memang cinta sejatinya dia kamu ya, dia itu kamu. Saya lihat dia memang betul-betul tulus ke kamu, walaupun ada yang sudah menikah juga, tetapi dia dengan pasangannya dia tidak terlalu ya, hanya sekedar status aja, saya lihatnya gitu. Dia tidak terlalu ada chemistry antar dia dengan pasangannya ya, saya lihatnya ya. Dia memang mencintai, tulus mencintai kamu ya. Sekarang dia lagi stres ya, dia ingin healing ke kamu, tetapi sudah terlambat karena ya ada penyesalan aja, karena dia sudah punya komitmen dengan yang lain ya. Kalau dia sekarang, kalau seandainya kamu dengan dia sudah belum ini ya, berpisah tetapi belum mempunyai komitmen, saya lihat dia juga malu dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu, sehingga dia mau kembali ke kamu itu kayaknya dia pikir dua kali ya, atau berkali-kali ya, karena apa kata dunia nanti ya, apa kata orang ya, dia juga malu dengan dirinya sendiri, kenapa sampai bisa berbuat seperti begitu dengan kamu ya. Saya lihat dia ingin menjadi pribadi yang baru ya, saya lihatnya dia ingin mengoreksi diri betul-betul, mengoreksi diri ya, dia mau hidup bahagia ya, dia mau dalam artian kalau seandainya kamu memberikan ke dia kesempatan lagi, dia mau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, membahagiakan kamu ya. Memang dulu dia materi, tapi sekarang dia tahu bahwa kebahagiaan sesungguhnya itu bukan materi, tapi betul-betul cinta dari kamu. Kamu mendapatkan dia mendapatkan cinta sejati, ketulusan, itu semua dari kamu ya. Dia banyak pembelajaran, dia sudah lebih dewasa juga ya, dan dia saya lihatnya dia ingin lebih bisa belajar untuk mengendalikan ego dia ya. Tapi memang dia masih kekanak-kanakan, masih childish ya. Terkadang kalau dia sendiri dia tahu bahwa dia salah, tetapi kalau dia dengan kamu ataupun dia berargumen dengan siapapun, dia tetap akan kembali ke egonya ya, karena orang ini masih childish, tidak mau disalahkan ya. Padahal sebenarnya tidak mau mencari kesalahan, cuman menegur, tapi dia berpikirnya selalu negatif ya. Seakan-akan orang menyudutkan dia. Karena ya memang masih childish, dia masih dalam tahap ya artinya bertahap untuk menjadi pribadi yang dewasa ya, seperti gitu. Saya lihat dia fokus sekarang untuk memperbaiki keuangan ya, terutama angsuran-angsuran ya, hutang-hutang piutang dia ya. Hutang piutang dia sudah lumayan sangat banyak, bahkan sampai saya lihat di sini memakan energi, dan ada ya sampai ke ranah hukum ya. Ya intinya seperti gitu, dia ingin memperjuangkan hak-hak dia. Jadi untuk masalah percintaan dia tidak terlalu fokus ya, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, itu versi dia ya. Entah dia nanti bersama kamu kembali ataukah tidak, ya dia serahkan ke universe ya, karena ibaratkan nasi sudah jadi bubur, dia juga bingung langkah apa, sedangkan dia sekarang tidak punya apa-apa, dia mau kembali ke kamu dengan kondisi tidak mempunyai apa-apa, dia malu, karena pada saat dia meninggalkan kamu itu kondisinya dia lagi up ya, lagi banyak lagi sukses ya, dan sudah banyak kata-kata yang kasar ke kamu, perlakuan, sampai saya lihat di sini ada kekerasan fisik juga. Padahal kalau dibilang kamu yang membantu dia tahu bahwa kamu itu bekerja keras membantu dia dan tulus ya, tetapi malah dia membuat kamu seperti begitu, sampai ada pemukulan, KDRT begitu ya.
Ya pokoknya intinya begitu, dia bermain hati ya, suka membuat kamu cemburu ya, bahkan menyakiti hati, pokoknya menyakiti hati kamu. Dia itu orientasinya itu hanya untuk memanas-manasi kamu ya, dengan sahabat ataupun siapapun. Dia posting bahwa saya sekarang ini sudah punya gebetan baru ini, tapi dalam hatinya itu hanya semu ya. Eh, Keluarganya dia tidak didukung siapapun ya, sampai keluarganya pun tidak ada yang mendukung dia ya. Karena apa? Egonya terlalu tinggi, kesombongan dalam hal-hal uh, sepele aja dia sudah menganggap bahwa dia yang paling benar, dia yang paling hebat, dia yang paling ini ya, paling ya artinya dialah semuanya ya. Dia tidak mau menginginkan orang lain bisa lebih dari dia, dan dia tuh banyak irinya ya. Ya iri hatian itu tinggi, kecemburuannya tinggi ya. Saya lihat sekarang dia mau jadi pribadi yang lebih baik, dia lebih healing, dia ingin healing ya, lebih ingin menjadi orang yang tenang, yang bisa lebih dekat dengan universe ya. Dia menyesal ya, tetapi ya mau tidak mau apa yang harus dia lakukan, dia juga bingung untuk sekarang, karena tidak mungkin dia mau datang kepada kamu dengan kondisi dramatis. Dia mau datang dengan kamu itu dengan ada yang sesuatu yang dia bisa banggakan ya. Kenapa? Karena dia sayang kamu, dia mencintai kamu ya. Sebenarnya orang ini tuh ini ya, betul-betul sangat menyayangi, mencintai kamu, cuman untuk mengungkapkannya itu susah. Dan ada yang sudah terikat ya dengan hubungan yang lebih serius dengan orang lain, padahal dia mencintai kamu, bukan mencintai pasangannya. Jadi mau tidak mau ya dia harus bisa mengorbankan hatinya gitu, karena memang ada perbedaan ya, terutama perbedaan agama, suku juga ya, budaya, dan ini ya, kasta ya, saya lihatnya seperti gitu. Jadi mau tidak mau ya dia juga harus bisa melihat kondisi itu, karena keluarga juga ya, tidak ada yang antara kamu atau dia yang tidak direstui ya, tidak direstui ke orang tua, sehingga mau tidak mau dia harus mengambil keputusan untuk bisa lebih bijaksana dalam bertindak ya, walaupun dia mengorbankan hatinya ya. Tapi memang sekarang saya lihat ya, orang yang dia pergi meninggalkan kamu untuk wanita lain pun, itu dia mencari mencari kestabilan dengan cara menikahi atau mencari pacar yang lebih mapan ya. Bahkan saya lihat di sini pacarnya malah lebih tua dari dia ya, pasangannya lebih tua dari dia ya, karena ya dia orangnya tidak pede aja, dia mau mencari kestabilan, mau mencari kenyamanan ya. Dia takut apa ya, kalau dibilang hidupnya dia sebenarnya berjuang, cuman dia mau mencari wanita-wanita yang bisa berjuang juga, yang bekerja gitu. Jangan hanya wanita yang di rumah manja ya, karena saya lihat ini orang-orang yang kamu fokuskan ini dia action ya, orangnya action ya. Jadi dia maunya juga itu kalau bisa pasangannya juga itu mandiri, saya lihatnya gitu. Jadi memang ya Wonder Woman gitu ya, supaya apa-apa bisa dikerjakan sendiri ya. Tetapi malah sekarang apa-apa kerjakan sendiri, malah chemistry-nya nggak ada. Kenapa? Karena ya itu perempuannya entah perempuan atau laki-laki yang cuek ya. Jadi kayak chemistry-nya nggak ada. Kenapa? Karena mandiri, bisnis, cuan aja dipikirnya ya. Jadi ya kayak seakan-akan dia tuh nggak ada fungsinya gitu, cuman hanya status aja. Jadi chemistry sama antar dia dengan pasangan tidak ada ya. Dia saya lihat di sini dia sangat-sangat merindukan akan masa-masa lalu antara kamu dan dia. Dia apa ya kalau dibilangnya, tahu bahwa kamu orangnya tulus dan dia sudah menyanyiakan orang yang tulus kayak kamu. Tetapi ya mau tidak mau ya itu sudah resiko, dan itu sudah takdir dia, yang mau tidak mau dia harus bisa menahan rasa rindunya, rasa kecewa akan perbuatan di hari masa lalu yang dia sudah perbuat ke kamu ya. Jadi ya intinya dia mau menstabilkan aja keuangan dia ya. Sebenarnya
dia itu pelarian aja, kerja pelarian. Karena apa, dia di otaknya dia atau di nalar apa ya, di logika dia itu hanya kamu. Jadi setiap waktu dia kangen, setiap ini, jadi supaya dia tidak stres, tidak ini mengingat kamu, dia harus kerja, dia harus punya aktivitas ya, karena dia akan menyesal ya. Apalagi dia sekarang sudah mempunyai anak ya, jadi mau tidak mungkin dia mau meninggalkan ya. Padahal kalau dibilang dia untuk chemistry, rasa cinta nggak ada sama sekali dengan pasangannya ya. Ya karena status aja dengan ingin kestabilan keuangan dan menyenangi orang tua ya, makanya dia mengikuti nasihat orang tua. Saya lihatnya gitu ya, dia lebih fokus pada keluarganya ya, untuk bisa menafkahi, bisa memberikan kenyamanan juga, bisa melindungi ya. Dia orangnya nih sebenarnya bertanggung jawab, tetapi belum 100% ya. Kenapa? Hatinya di kamu ya. Seandainya kalau dia belum menikah, dia dengan pasangannya ya, hatinya di kamu. Walaupun memang dia sayang pasangannya ya sayang karena pasangannya baik, jadi orang baik ya dia harus perlakukan dengan baik juga, walaupun hatinya tuh meronta-ronta kangen sama kamu ya. Dia ingin menghampiri kamu, dia ingin mencoba bermanja dengan kamu, menyandarkan, artinya ya hanya kamu yang bisa membuat dia menjadi seorang yang apa ya, kalau dibilang yang plong lah, dia bisa pokoknya intinya kamu dan dia itu chemistry ya, twin flame. Jadi tidak perlu dia bicara, kamu sudah tahu harus saya lakukan ini supaya saya bisa menenangkan dia. Itu intinya dia nyaman bersama kamu ya, makanya dia mencari kenyamanan itu, dia mengejar kamu. Tetapi saya lihat di sini kamu sudah tutup pagar, tutup hati ya, dikunci, digembok semuanya ya untuk dia. Kenapa? Karena kamu punya sakit hati yang terlalu tinggi, terlalu mendalam ya. Sampai pernah saya lihat di sini ada beberapa yang malah ditinggal nikah ini sampai sakit ya, sampai sesak nafas ya, karena ya begitu. Dan dia pun sama ya, tapi ya mau tidak mau ya harus di ini, karena harus punya pilihan ya. Terkadang kamu dan dia merasa bahwa ini keputusan yang benar, ini keputusan yang sudah paling bijaksana ya, artinya berpisah, tetapi malah menyudutkan kamu sendiri ya. Kamu tidak bisa tidur, tidak bisa makan ya, sedih ya. Walaupun memang di luar kamu bahagia saja, seakan-akan tidak mempunyai masalah apa-apa, tapi hati kamu tidak bisa ditipu, kamu sangat sedih. Dan sampai sekarang pun kamu masih sedih aja kalau dan sakit hati. Padahal kalau dibilang kamu sudah melupakan, melepaskan, memaafkan ya, tetapi kalau dia datang kembali, itu yang kadang-kadang kamu kira-kira ini niatnya apa? Dia mau datang ke sini untuk menyakiti saya lagi. Intinya kamu sudah nggak mau dengan dia, kamu sudah tidak, tapi dia datang terus ya. Jadi kamu kadang-kadang aduh ini gimana nih orang, bikin pusing aja ya. Padahal ada istri, ada anak, ada suami ya, ini contoh ya. Nanti dipikirnya saya yang merebut dia atau apa ya. Saya tuh tidak mau seperti begitu, saya mau dia bahagia ya. Toh itu kan pilihannya dulu, kenapa sekarang dia mau balik ke saya? Ujung-ujungnya nanti ribut dengan keluarganya atau siapa gitu ya. Jadi kamu tidak mau ngambil resiko, tetapi ya dia juga pun tidak mau ngambil resiko, tapi rasa ininya ya, rasa apa dibilang, rasa ingin ke kamu itu sangat tinggi. Ibaratkan jiwanya itu memanggil dia, jiwa kamu memanggil jiwanya ya. Jadi dia juga bingung ya, intinya seperti gitu ya. Wah ini rekomen sekali nih kalau mendapatkan pasangan yang betul-betul cinta sejati ya. Kita lihat lagi apa yang akan kehadapi di hari mendatang. Dia lebih berpasrah kepada universe ya, yang sebenarnya yang sudah mau berpisah diam-diam ya, diam-diaman gitu ya. Ya intinya dia sebenarnya mau ke kamu, tapi dia juga bingung bagaimana, apa ya yang harus saya lakukan ya. Saya sudah malu dengan, terutama di keluarganya ya. Jadi mau tidak mau ya sudah, saya
ini aja, diam-diam aja, universe yang akan menentukan jalan. Kalau memang jodoh saya ya jodoh, kalau tidak ya tidak. Nah kan kalau sudah menikah ya kamu pun gitu, kalau memang dia jodoh saya pasti tidak kemana. Intinya kamu semua serahkan ke dia, serahkan ke universe ya, sambil memandang masa lalu, membayangkan kenangan-kenangan masa lalu ya. Dan ya artinya dia ingin berkeluarga, ingin membina rumah tangga dengan kamu, tetapi apa daya ya, banyak tantangan, halangan, rintangan. Makanya dia berpesan atau berdoa kepada universe agar mungkin di kehidupan mendatang bisa kalian berdua bisa disatukan ya, karena ya seperti begitu, ada perbedaan yang tidak bisa ya, tidak bisa disatukan ya. Saya lihat dia lebih enjoy, lebih bisa bahagiakan dirinya ya. Dia tidak mau, kalau dia sudah mempunyai pasangan, dia mau membahagiakan pasangan walaupun tidak ada chemistry sama sekali dalam dirinya ya, tapi dia berusaha untuk bisa belajar mencintai pasangannya, tetapi memang hatinya tidak bisa ya. Mungkin secara logika dia baik, dia pasangan saya secara logika, tapi secara hati tidak ya. Makanya saya bilang dia hatinya meronta-ronta karena betul-betul sangat menyayangi kamu, ingin bertemu tapi kamu membatasi ya. Dia cari cara agar bisa bertemu dengan kamu, malah dia ingin tuh bercinta dengan kamu ya. Pokoknya intinya dia mau, hasratnya sangat menggebu-gebu. Betul-betul ini orang ini antara mencintai dengan nafsunya betul-betul ini ya, betul-betul sudah tidak bisa pokoknya dengan kamu itu gairahnya sangat tinggi ya, karena pokoknya intinya kalau seandainya dia bertemu kamu itu nggak tahu nanti dia mau bikin apa ya. Aduh, pokoknya intinya dia mau kamu itu bisa bahagia dengan dia dan dia pun bisa bahagia dengan kamu, intinya gitu aja. Dia ingin menstabilkan ekonomi dia ingin membantu kamu sebenarnya kalau kamu ada masalah, cuman apa daya kamu sudah menutup diri ya, dia pasrah aja karena dia tahu dia juga salah ya, sudah menyanyiakan kamu, meninggalkan kamu ya, mau tidak mau ya dia harus ambil risiko itu. Sekarang dia menstabilkan ekonomi dia, terutama yang sudah mempunyai pasangan, ya menafkahi saja ataupun berjuang untuk keluarga dia ya, kalau sebagai ibu rumah tangga merawat keluarganya. Walaupun hatinya meronta-ronta ya itu urusan pribadi dia dengan dirimu dan Tuhan ya, tapi untuk keluarga dia tetap menjalankan aktivitas seperti tupoksinya sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi dia tidak mau membuat dosa lagi, intinya dia mau mendatangkan kebaikan, dibandingkan seperti dulu-dulu yang betul-betul egonya ya. Dia sekarang itu lebih dewasa, lebih ingin mengedepankan logika dibandingkan perasaan. Tetapi ya itu, walaupun dia sudah seperti begitu, tetap aja hatinya ke kamu, dan kamu pun begitu, cuman kamu itu tipu-tipu ya, malu-malu kucing ya, karena ya kamu juga ada sakit hati ya. Jadi kadang-kadang itu kamu bergairah juga dengan dia, tetapi dalam impian ya, dalam ibaratkan kamu berangan-angan ada dia di samping kamu menyayangi dia, bahkan kamu bercinta dengan dia, memeluk dia ya, tetapi dalam angan ya. Dan dia pun sama ya, kontak batinnya juga ada, rasa rindunya, rasa ingin memiliki kamu ya, tetapi ya itu hanya sebuah angan-angan aja. dalam angan-angan dan dalam mimpi ya. Tapi kembali lagi ke dunia nyata ya sudah kembali seperti biasa, dia dengan keluarganya ataupun dengan pacarnya sekarang ya, ataupun ada yang jomblo juga, dia mau mencari orang yang sudah mapan, yang betul-betul bisa menerima dia apa adanya ya. Tapi saya lihat di sini kebanyakan yang sudah berumah tangga, dan saya lihat ada hubungan yang triparti, tapi ya mau tidak mau dia menjalankan hubungan itu ya, karena saya lihat di sini juga mau tidak mau dia harus menjalankan hubungan itu karena dijodohkan ya, dan saya lihat juga karena ingin keluar dari keterpurukan ya, jadi mau tidak mau dia harus mengambil jalan seperti gitu. Dan dia tetap mendoakan kamu pun tetap mendoakan dia.
ke depan saya lihatnya memang kalian tidak bisa bersatu, tapi ya mau tidak mau ya kamu tetap harus saling mendoakan ya. Sebenarnya ke depan ini sebenarnya bisa kalian dua bersatu, yang penting kamu membuka diri, entah kamu entah dia yang lagi betul-betul di sakit hati ya, sebenarnya bisa. Cuman kamu tidak mau seperti gitu karena ujung-ujungnya juga sakit hati, karena dia ada yang sudah mempunyai pasangan ya. Kamu tidak mau menjadi orang yang hidupnya dipenuhi dengan tangisan ya, saya lihatnya gitu. Ya semoga ke depan kita lihat lagi nanti ya, kira-kira apa yang terjadi dengan energinya ya. Untuk sekarang energinya kayak begini ya, masih memendam perasaan aja ya. Semoga ke depan 2-3 tahun ke depan ya kita kan tidak tahu ya, energi bisa berubah. Itu yang saya bilang, kalau mau bicara sampai selama-lamanya nggak bisa, karena energi itu berubah-berubah. Jadi nanti kita bisa lihat energi dia lagi di bulan depannya lagi ya, tahun depan ya. Semoga bisa bersatu, kita bisa lihat lagi, siapa tahu kalian bisa bersatu dan bisa bersama lagi ya. Oke, itu aja yang bisa saya readingkan ya, semoga resonate. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Tetap selalu berserah kepada universe, dan bisa kamu pakai juga untuk berjaga-jaga atas apa yang akan terjadi ke depan, dan bisa mengintrospeksi diri kamu. Oke, saya pamit ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.